Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Ibu bapak para jemaah yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini, duduknya kita di majelis ini tercatat sebagai amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, karena selama Ramadan ini kita mendapatkan pencerahan, pembekalan dan penjelasan dari para buya-buya kita, maka malam ini saya hanya sifatnya mengulang-ulang saja. Jadi Islam itu ke itu juga isinya. Cuma siapa dan bagaimana saja penyampaiannya. Jadi kalau umpamanya dalam penyampaian ini ada yang mirip, ada yang barangkali lebih banyak samanya, begitulah Islam. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat redaksi ayat perintah puasa Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita lihat redaksi ayat ini, adanya perintah puasa itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman saja. Kenapa hanya diberikan kepada mereka yang beriman? Karena memang hanya mereka yang berimanlah yang mau dan mampu melaksanakan perintah dan aturan-aturan Allah itu. Hanya yang beriman saja. Makanya kita jangan heran, meskipun di bulan Ramadan masih ada kita, keluarga kita, kawan kita, saudara kita yang masih berat, bahkan tak mau mendirikan sholat, tak mau diajak berpuasa. Kenapa? Karena memang imannya dalam bermasalah. Jadi kalau imannya tidak bermasalah, seberat apapun ujian dan perintah Allah itu pasti dia lakukan. Kenapa? Karena Ramadan ini tidak setiap tahun datangnya. Pasti setiap tahun, ya. Tapi kita setiap tahun nggak ketemu. Kalau orang beriman pasti berakal. Orang berakal pasti memanfaatkan waktu dan kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, Ramadan juga sering dikatakan sebagai Syahrul Mubarak, atau yang dikenal dengan bulan yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan kebaikan. Bahkan dikatakan sekecil apapun kebaikan yang dilakukan akan berlipat ganda pahalanya. Jadi yang ada dalam mindset kita, kita akan banyak dapat kebaikan, pahala dan kemuliaan. Akan tetapi kita harus sadar juga bahwa yang disebut dengan Ramadan ini bukan hanya sebatas bermakna Syahrul Mubarak atau bulan yang penuh berkah saja. Tapi Ramadan sesungguhnya bulan yang penuh dengan ujian. Jadi kalau kita betul-betul berpuasa, kita akan sadar betapa beratnya ujian Allah itu.
Karena Imam Al-Ghazali mengatakan kalau hanya setingkat awam saja berpuasa, ya bagaimana kita mulai sahur, setelah itu sholat subuh tak makan, tak minum, tak membatalkan puasa, lalu sampai berbuka. Sebatas itu saja. Tapi kalau kita maknai makna saum sesungguhnya, berat berpuasa itu. Jadi intinya Ramadan ini merupakan bulan khusus untuk menguji kebenaran iman orang-orang yang mengaku beriman itu. Jadi kita harus sadar inilah bulan atau momentum di mana kita kalau mengaku beriman akan diuji oleh Allah. Dan yang namanya ujian itu tidak serta-merta hanya berbentuk sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mencemaskan, sesuatu yang menyakitkan. Tidak hanya itu. Yang namanya ujian banyak jenisnya. Bahkan perintah dan larangan agama itu juga ujian. Jadi artinya yang harus kita tanamkan di dalam Ramadan ini, setiap hari, setiap jam, setiap detik itu penuh dengan ujian. Itu harus kita tanamkan. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, terkait dengan berbagai atau banyaknya jenis ujian ini, di antara para nabiullah yang mampu melewati berbagai ujian yang Allah berikan, di samping baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada salah satu nabi yang dikenal dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Bahkan Nabi Ibrahim ini mendapat gelar Ulul Azmi. Ingat ibunya? Ulul Azmi. Ulul Azmi itu gelar yang dimiliki oleh para nabi yang telah teruji ketabahan, kegigihan dan semangat dalam melaksanakan perintah agama, bahkan dalam berdakwah. Maka didapatkan gelar Ulul Azmi. 124.000 utusan Allah, 5 yang lolos. Artinya hanya 5 yang digelarkan Ulul Azmi itu. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Yang orang-orang ini penantangnya bukan hanya kaum kafir, justru keluarganya sendiri pun menjadi penentang. Makanya mendapat gelar Ulul Azmi. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, di samping mendapat gelar Ulul Azmi, Nabi Ibrahim alaihi salam juga diberikan gelar khusus spesial dari Allah, yaitu gelarnya Khalilullah. Kalau dalam bahasa kita tuh kekasihnya Allah. Kekasih Allah artinya dia mengaku dan diakui oleh Allah sebagai kekasihnya. Bukan hanya mengaku saja. Kalau mengaku saja kita semua masuk ini. Semua kita insya Allah mengaku kekasih Allah. Semua kita mengaku cinta sama Allah. Semua kita mengaku beriman kepada Allah. Tapi sudah diakui belum? Itu masalahnya. Untuk diakui tentu ada syarat-syaratnya, harus melewati berbagai ujian. Kenapa Nabi Ibrahim diberikan gelar Khalilullah? Maka di dalam kitab Nasaihul Ibad dijelaskan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantaini, minimal ada 3 sifat karakter kebiasaan Nabi Ibrahim sehingga dia diberikan digelar Khalilullah itu. Dan ketiga karakter ini, kalau kita kembali kepada syariat Rasulullah, ini merupakan bagian daripada ciri-ciri orang yang bertakwa. Banyak cirinya, tapi 3 ini kita ambil malam ini. Kata Imam An-Nawawi, sebab pertama kenapa Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah sebagai orang yang mencintai dan dicintai Allah, yang pertama karena Nabi Ibrahim alaihi salam itu senantiasa selalu mendahulukan kepentingan Allah daripada kepentingan yang lain. Seperti kekasih,
bagaimana dia mencintai kekasihnya, maka dia akan dahulukan kepentingan kekasihnya daripada kepentingan dirinya sendiri. Orang kalau sudah saling berkasih sayang, cinta dia, pasti dia mendahulukan kepentingan yang dicintanya daripada kepentingan dia sendiri. Apa contohnya? Bapak dulu masih muda cinta sama ibu. Ini kita nostalgia sedikit. Baru-baru menembak, kalau bahasa sekarang, bukan ditembak dengan senapan angin, Bu. Kalau itu tidak ada cinta itu. Baru-baru nembak diterima. Lalu ibu pintar, tulus enggak ini laki-laki ini? Karena laki-laki ini pada umumnya hanya tipu muslihat saja. Depan-depan baru-baru cinta sayang sudah itu, diuji. Tadi sore nembak diterima, maka malam sang ibu ini ngetes. Jam 1.30 malam diteleponnya. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Bangun bu. Kalau cinta pasti bangun itu. Kalau tidak cinta, siapa nelpon malam-malam? Tapi kalau cinta, siapa? Astagfirullah, langsung berdiri tuh. Dengar telepon. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Apa deh? Padahal mata lagi merah tuh. Bisa bang datang ke rumah sebentar, amak sakit. Oh bisa. Pasti bisa. Motor pun tak ada malam. Mau dia gedor rumah tetangga yang pinjam motor berangkat. Itu kalau cinta. Tapi kalau tidak cinta, tak tengok adik jam berapa malam kan? Besok semua berdatang. Besok. Begitulah Nabi Ibrahim alaihissalam layaknya bagaikan kekasih, selalu mendahulukan kepentingan Allah daripada kepentingan dirinya sendiri. Dan ini dalam riwayat sejarah dijelaskan bagaimana iman Ibrahim diuji oleh Allah untuk menyembelih anaknya sendiri. Tidak ada manusia yang mendapat ujian ini selain Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa umat Nabi Muhammad tidak mendapat ujian ini? Karena Allah tahu kalau dikasih ujian yang diberikan kepada Ibrahim kepada umat Nabi Muhammad, tidak ada satu pun yang lolos. Begitulah Allah itu sayang kepada umat Nabi Muhammad. Tidak ada ujian yang berat kepada umat Nabi Muhammad, itu tidak ada. Ketika mendapat perintah menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim tidak pernah mengeluh, tidak pernah protes, tidak. Kenapa ya Allah bukan orang lain? Kenapa harus aku? Itu kan sering kita dengarkan kalau dapat ujian. Ya Allah, aku sudah rajin tahajud, sudah rajin puasa Senin Kamis, sudah sering sedekah. Kenapa harus aku mendapat ujian ini ya Allah? Itu kan pertanyaan orang yang tidak ikhlas. Allah mau kasih apapun ujiannya terserah Allah. Kita hanya nerima saja. Jadi kalau dikembalikan kepada syariat Nabi Muhammad SAW, ujian yang pertama ini bagaimana kita mendahulukan kepentingan Allah daripada kepentingan diri kita sendiri. Contohnya kepada kita umat Nabi Muhammad yang saat ini, kalau kita sebagai pekerja kantor, sebagai pedagang, sebagai petani, sebagai guru, atau sebagai apa aja lah aktivitas kita. Ketika sedang asiknya dengan aktivitas kita, lalu datang panggilan azan, yang mana kita dahulukan? Kita teruskan kerjaan kita, tanggung sedikit lagi, atau cut? Allah sudah panggil. Ini berat, Bu. Mengaku beriman itu berat. Makanya Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah karena dia selalu mengedepankan kepentingan panggilan seruan Allah daripada untuk kepentingannya sendiri. Kalau kita perhatikan kaum bapak, kaum laki-laki, Allah selalu singgung kita pada hari Jumat itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai hamba-hambaku yang beriman, bila dipanggil, bila ditegur, bila disuruh untuk menghadap Allah di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah. Segeralah kalian datang untuk mengingatku, kata Allah.
Wadzarul bai', tinggalkan jual beli. Apa maknanya? Hentikan sejenak aktivitasmu, kata Allah. Bukan Allah menyuruh kita, melarang kita bekerja mencari nafkah, tidak. Allah katakan hentikan sejenak. Maka kalau ini kita lolos yang pertama, maka kita insya Allah bisa termasuk orang yang mencintai dan dicintai Allah. Kemudian sifat yang kedua, kenapa Nabi Ibrahim itu dikatakan Khalilullah, kekasih Allah? Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, yang menjadi sifat kebiasaan Nabi Ibrahim alaihissalam itu, dia itu orangnya tenang. Tenang legowo. Kenapa? Dia tidak pernah khawatir terhadap apapun ketentuan dan takdir Allah yang terjadi. Mau senang, mau susah, mau kaya, mau miskin, santai saja dia. Mana buktinya? Dalam riwayat dikatakan Nabi Ibrahim termasuk salah satu nabi yang paling kaya. Yang tercatat dari hewan ternak yang beliau miliki itu tidak kurang daripada 12.000 hewan ternaknya, yang terhitung saja. Jadi yang terhitung itu yang ngumpul-ngumpul saja, yang bersebar-sebar tidak dihitung. Betapa banyaknya. Kalau kita kiaskan di Kuwo ini, ada ibu bapak punya kerbau 12.000 ekor. Kali berapa satu ekor kalau Idul Adha nanti? Logikanya begitu. Allah ingin uji iman Nabi Ibrahim. Allah kirimkan malaikat Jibril dalam bentuk seorang laki-laki tampan dengan pakaian yang lusuh. Kenapa lusuh? Seakan-akan laki-laki ini dari perjalanan dan kampung yang jauh. Datanglah laki-laki ini menemui Nabi Ibrahim, wahai hamba Allah. Kenapa dikatakan hamba Allah? Jadi seakan-akan sama-sama tak kenal. Wahai hamba Allah, aku salah satu penduduk dari kampung yang jauh. Aku memiliki keluarga yang banyak. Keluarga aku miskin. Bahkan kami di kampung kami itu miskin semua. Lalu apa kata Nabi Ibrahim? Aku sangat membutuhkan harta ataupun ternakmu ini. Lalu Nabi Ibrahim mendengar pengaduan seperti itu. Nabi Ibrahim tidak tanya, engkau nama siapa? Dari kampung mana? Apa asalmu? Apa sukumu? Tidak ditanya. Lalu Ibrahim mengatakan, wahai hamba Allah saudaraku, kalau engkau memang butuh, silahkan kau pilih 1, 2 ataupun 3 ekor yang paling gemuk yang kau suka. Disuruh milih yang paling gemuk, yang paling kau suka. Lalu Jibril ini pengen menguji. Kata Jibril, wahai hamba Allah, kalau 2, 3 ekor walaupun paling gemuk belum cukup lagi. Banyak kebutuhan kami ini. Maka Nabi Ibrahim langsung mengatakan, kalau tidak cukup, ambillah 1/3 dari ternakku ini. Diuji lagi oleh malaikat Jibril, wahai hamba Allah, kalau 1/3 masih kurang, aku butuh lebih lagi. Apa kata Nabi Ibrahim? Kalau memang butuh, ambil separuhnya dari binatang ternakku ini. Separuh bu disuruh ambil. Lalu Allah sampaikan wahyu, uji lagi Ibrahim itu. Lalu laki-laki ini mengatakan, wahai hamba Allah, aku yakin kau beriman kepada Allah. Untuk itu aku sangat butuh seluruh daripada hewan ternakmu ini. Apa kata Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim tidak macam kita. Kau gilo, lah separuh dikasih. Tidak ada kan itu dah. 3 kasih tidak cukup, 1/4 kasih tidak cukup, 1/2 tidak cukup. Kalau kita mungkin naik emosinya. Ibrahim tidak. Wahai saudaraku, kata dia kan, kalau memang kau butuhkan seluruh ternakku ini, silahkan kau bawa semuanya. Maka malaikat Jibril terkagum-kagum dengan sifat dan akhlak. Dia mengatakan, wahai saudaraku, wahai hamba Allah, wahai Ibrahim. Baru disebut nama. Kaget Nabi Ibrahim. Kau tahu namaku? Aku tahu sesungguhnya engkau adalah Ibrahim, karena aku adalah Jibril yang diutuskan oleh Allah untuk menguji keimanan. Jadi pelajaran yang kedua dari kisah ini, kalau kita kaitkan dengan syariat Nabi Muhammad SAW,
Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita bahwa Nabi Ibrahim benar-benar yakin dan sadar bahwa apapun yang terjadi, yang dia miliki, semua itu titipan Allah saja. Kita kalau menyadari apa yang kita miliki ini bukan hak kita, hanya Allah yang nitip, kita santai saja. Dapat banyak, alhamdulillah. Dapat sedikit, ya bersabar saja. Diambil pun ya tidak masalah. Kenapa tidak masalah? Saya tidak punya. Iman Ibrahim seperti itu. Karena dia yakin, dia sadar yang dia miliki itu bukan punya dia, punya Allah. Makanya diambillah semua, kata dia, kalau kau butuh. Tapi kalau kita tidak sadar, kita tidak yakin, ketika harta yang banyak diambil separuh, mengeluh kita. Dapat duit 1 juta, hilang 50.000. Satu malam sampai sahur tidak tidur, dia mikirkan yang 50.000 itu. Padahal nikmat Allah masih ada 950.000. Tapi kalau dia yakin, dia beriman, alhamdulillah, untung tidak yang 900 ini yang hilang. Karena dia tidak yakin, ya Allah, kemana 50.000 tadi? Akhirnya dari mulai dia pergi sampai dia balik, jalan mana dia lewat, dia pergi nyusuri duit 50.000 tuh. Akhirnya malah selesai sahur. Karena tidak yakin. Nah, jadi kalau dia yakin, insya Allah apapun musibah ujian yang Allah berikan, semua itu hanya titipan Allah saja. Kalau tidak, memang gila kita dibuatnya. Stres kita. Jabatan hilang, kerjaan hilang, harta hilang. Akhirnya apa? Berangkat ke Tampan. Tahu ibu Tampan? Ada tepi jalan tuh, rumah sakit elit. Tidur gratis, makan gratis. Kemudian kenapa Nabi Ibrahim ini mendapatkan gelar Khalilullah? Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam Nasaihul Ibad itu, yang menjadi kebiasaan dan karakter Nabi Ibrahim, beliau tidak pernah mau makan dalam sehari itu kalau tidak bersama dengan orang lain. Bahkan kata Imam An-Nawawi, pernah dia mau makan siang itu tak ada yang nemani. Orang yang lewat depan rumahnya tidak ada, biasa dipanggil dia untuk makan bersama. Keluar dia melebihi 2 kilometer berjalan di padang pasir. Lah ketemu orang, bawa balik ke rumah, ajak makan, baru dia makan. Apa artinya? Syariat Nabi Muhammad mengajarkan inilah pentingnya berbagi sesama muslim. Wa at'imut ta'am, berbagilah kalian makanan, kata Rasulullah SAW. Dan di bulan Ramadan ini kita diajarkan untuk mempraktekkan wa at'imut ta'am ini. Bahkan diberikan pahala, kata Rasulullah. Siapa yang mau memberikan makanannya, minumannya untuk orang berbuka puasa, maka dia mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang berpuasa. Jadi pentingnya berbagi. Jadi inilah 3 sifat kenapa Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Dan kalau kita kembalikan kepada syariat Muhammad, ini merupakan ciri dan karakter bagi orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, senantiasa mendahulukan kepentingan Allah. Yang kedua, tak usah khawatir dengan ketentuan kehendak takdir Allah. Yang ketiga, biasakan kita untuk berbagi dan saling tolong-menolong. Karena tidak beriman, kata Rasulullah, seseorang yang makan yang kenyang tapi saudaranya, tetangganya lapar, tidak ada yang bisa dimakan. Lihatlah kita saat ini mengaku beriman, berpuasa, sama-sama puasa. Ada beberapa orang sahurnya tidak ada yang dimakan, berbuka puasa tidak ada yang dimakan. Dia minta, malu. Sementara kita dengan bangganya pulang dari pasar menenteng berbagai jenis makanan. Berimankah kita seperti itu? Hati-hati. Jangan bangga kita menenteng makanan pulang dari pasar. Kalau kita melewati rumah fakir miskin, justru berdosa kita. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, mohon maaf kalau salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.